Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai masalah pelaksanaan fondasi dalam tiang pancang pada mata kuliah Teknik Fondasi 2 yang diampu oleh Bapak Insinyur Tri Mulyono MT dengan kelompok 1 yang beranggotakan Sintiawati dengan NIM 15036210006, Inge Veronica dengan NIM 15036210007, Zahratul Miska 15036210012, Putri Oktavia Rahmayati 15036210022, Firda Septiani 15036210023. Berikut pemaparan materi yang akan kami bawakan. Dalam pekerjaan pondasi tiang pancang, permasalahan yang umum terjadi antara lain: A. Permasalahan non-teknis. Permasalahan non-teknis adalah permasalahan yang terjadi karena pengaruh pelaksanaan pemancangan dan bukan pada pekerjaan pemancangan yang sedang dilakukan. Permasalahan non-teknis yaitu: 1. Pengaruh getaran pemancangan pada bangunan atau struktur existing di sekitar pelaksanaan pemancangan. Untuk permasalahan terhadap bangunan dan struktur existing, perlu dilakukan evaluasi atas jenis struktur, material finishing, dan kapabilitasnya dalam menahan getaran pemancangan yang timbul. 2. Pengaruh kebisingan pekerjaan pemancangan pada lingkungan sekitar dan pengaruh polusi akibat pemakaian alat pancang yang mengeluarkan asap seperti diesel hammer. Untuk kendala yang mengakibatkan permasalahan di atas, pemilihan jenis pondasi, studi lokasi pekerjaan, dan analisa dampak lingkungan atau AMDAL perlu dilakukan sebelum memutuskan penggunaan desain pondasi tiang pancang yang digunakan. Selanjutnya, permasalahan teknis. Pertama, retak atau pecahnya kepala tiang pada saat proses pemancangan. Kemungkinan penyebabnya adalah 1. Energi pemancangan yang melebihi kemampuan tiang pancang, yang mengakibatkan tegangan yang tinggi pada bagian kepala tiang. Jika hal ini yang terjadi, tambahkan bantalan atau pile cushion untuk mengurangi energi pemancangan yang diterima kepala tiang. 2. Tumbukan palu atau hammer yang tidak sentris terhadap sumbu tiang pancang atau hammer pile alignment problem. Jika hal ini yang terjadi, maka perbaiki kinerja pemancangan dengan memperhatikan tumbukan palu sesentris mungkin dengan sumbu tiang pancang. 3. Mutu tiang pancang yang kurang baik. Jika hal ini yang terjadi, maka perbaiki mutu tiang pancang yang digunakan atau gunakan tiang pancang dari supplier yang lebih baik. 2. Blow count lebih tinggi dari persyaratan penetrasi pile. Menunjukkan adanya masalah sistem penggerak, tanah, atau keduanya. Pastikan bahwa tiang memiliki drivability yang memadai dan sistem penggerak sesuai dengan jenis tiang. 3. Kedalaman pemancangan jauh lebih besar dari rencana. Daya dukung tanah kurang daripada yang diperkirakan, atau karena kinerja sistem penggerak lebih baik daripada yang direncanakan. 4. Balkon pancang langsung turun. Periksa kondisi tanah dengan menggunakan bor. Jika lubang tidak menunjukkan profil lapuk di atas lapisan batuan dasar, kemungkinan terjadi kerusakan pada kaki tiang. 5. Balkon lebih rendah dari perkiraan. Terjadi karena daya dukung tanah kurang dari yang diantisipasi. Kinerja hammer mungkin juga lebih baik daripada yang diperkirakan. Yang keenam, blow count jauh lebih rendah dari perkiraan awal. Review boring log. Mungkin ada lapisan lunak di bawahnya. Jika tidak, kemungkinan ada kerusakan pile. Solusinya adalah dengan mengganti pile. Yang ketujuh, pile terdekat yang sudah dipancang sebelumnya bergeser lateral. Hal ini terjadi akibat terdesaknya tanah di sekitar pile. Solusi yang biasa dilakukan adalah dengan mengubah urutan pemasangan pile atau melakukan pengeboran awal pada lokasi tiang untuk mengurangi pergerakan tanah. Pergerakan tiang lateral juga bisa disebabkan oleh keruntuhan tanah di lereng yang berdekaran. 8. Pile keluar dari titik atau lokasi pancang. Hal ini biasanya terkait dengan pengontrolan saat pemancangan yang kurang bagus atau karena kondisi lapisan tanah
Misalnya ada lapisan batuan yang tidak rata atau miring. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan cek ulang setting peralatan atau dengan pre-drying. 9. Kerusakan pada pile bagian bawah. Bisa terjadi akibat pile rusak atau kondisi tanah. Bila hal ini terjadi, perlu diskusi dengan engineer untuk dilakukan pergantian pile. 10. Kerusakan berupa cracking pada pile atau kepala tiang. Terjadi akibat posisi jatuhnya hammer tidak center. Solusinya berupa perbaikan setting peralatan, termasuk juga perbaikan bantalan di kepala tiang. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang dipaparkan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.